Round 4 berubah total. AFC dengan sengaja mengganti aturan semaunya sendiri dan sekarang Indonesia berada di posisi yang serba tangguh. Ketika timnas Indonesia sudah dekat dengan mimpi untuk lolos ke Piala Dunia, tiba-tiba AFC merubah aturan yang awalnya akan digelar di venue netral, lalu AFC terang-terangan menawarkan anggotanya bisa menjadi tuan rumah round 4. Dan saat ini informasi terbaru Cina sudah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah di round 4. Tetapi update terbaru dari AFC ketika mereka menentukan tuan rumah round 4 berdasarkan dua urutan tertinggi berdasarkan klasemen peringkat 3 dan 4 di round 3. Padahal kita tahu, kita semua bahkan juga Cina belum tentu nasibnya akan berada di urutan pertama atau runner up. Sedangkan untuk berada di runner up saja, Cina harus mengalahkan Indonesia di GBK. Sementara itu Indonesia yang justru berpeluang ke round 4 diam-diam memaksimalkan strategi untuk dua laga tersisa. Lantas dari perubahan aturan ini, apakah akan menjadi sebuah rintangan yang lebih rumit? Dan apakah skuad Garuda sudah cukup matang untuk menjawab tantangan pertandingan krusial yang sudah ada di depan mata? Untuk itu, mari kita simak dan bahas bersama-sama. Ya, sebuah kebingungan bagi peserta dan kita semuanya, bagaimana AFC mengubah aturan yang sebelumnya abang-abang AFC itu akan menggelar pertandingan di venue di tempat yang netral untuk laga round 4. Tujuannya yaitu jelas agar semua tim bertanding tanpa keunggulan kandang dan menciptakan persaingan yang lebih adil dan seimbang. Tetapi entah mengapa tidak lama kemudian, dari aturan yang mereka rilis malah berubah pikiran begitu saja. Malah mereka membuka peluang bagi negara-negara anggotanya untuk mengajukan menjadi tuan rumah round 4 dan bahkan muncul keanehan terbaru yang membuat situasi menjadi sangat kacau ketika AFC memutuskan bahwa tuan rumah tidak ditunjuk lagi sebagai sukarela, tetapi dipilih lagi dari dua tim yang lebih tertinggi di akhir klasemen peringkat 3. Artinya yang berpeluang besar menjadi tuan rumah saat ini adalah Uni Emirat Arab, Irak, karena mereka berada di posisi tertinggi sementara di jalur 4. Di sisi lain, peluang timnas Indonesia menjadi tuan rumah terbilang kecil. Karena kita tahu, sekarang kita berada di urutan paling bawah di klasemen peringkat ketiga dan keempat. Jika dilihat dari gabungan untuk bisa menyusul Indonesia, setidaknya harus menang besar atas timnas Cina di GBK nanti dan berharap imbang melawan Jepang, bahkan juga berharap Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, bahkan Arab Saudi harus terpeleset kalah. Namun ini adalah keputusan AFC, tidak apa-apa kami apresiasi. Mau gimana lagi toh udah dibuat dengan semena-mena. Kita sih tidak ada masalah karena tahu sendiri bagaimana fanatisme supporter fans timnas Indonesia yang selalu full menghabiskan tiket yang tersedia dan memeriahkan agenda mendukung timnas Indonesia dimanapun bermain. Ya, untuk sistem kompetisi yang telah diubah, yakni dengan 6 tim yang lolos ke round keempat, dibagi menjadi 2 grup, di mana masing-masing grup berisi 3 tim, dan 3 tim tersebut bertemu sekali saja, sedangkan juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up bertanding lagi di playoff Asia, sedangkan untuk juru kunci langsung tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia. Dan untuk menjadi runner-up, perjuangan masih belum selesai, mereka harus memenangkan laga di playoff Asia dan lanjut di playoff antar konfederasi melawan wakil dari benua lain untuk merebutkan 1 tiket terakhir ke Piala Dunia. Ya, jika Indonesia berhasil melaju ke round 4, maka lawan berat dari Asia Barat sudah menunggu di depan mata, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Oman hingga Irak. Tetapi dengan mental dan juga persiapan yang modal, tidak ada kata yang mustahil bagi kita untuk mewujudkan mimpi meskipun rintangan demi rintangan harus dihadapi dan menambah kekuatan dengan mencari pemain keturunan berkualitas grade A tentunya menjadi senjata utama saat ini bagi pasukan Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia ini.
Jika kita melihat peluang timnas Indonesia secara realistis, bagaimana Indonesia mencapai mimpi benar-benar lolos ke Piala Dunia ketika kita tahu saat ini posisi timnas Indonesia berada di 4 klasemen, sementara grup C dengan raihan 9 poin. Kita unggul dari Cina dan Bahrain yang sama-sama memiliki 6 poin di 2 posisi terbawah, peluang lolos langsung memang masih ada, tetapi harus kita akui peluang itu sangat tipis dan butuh keajaiban. Yang pertama, skenario yang paling realistis Indonesia. Indonesia menang melawan Cina dan juga menang atas Jepang meskipun bermain habis-habisan, lalu berharap Australia kalah dari Jepang. Dan jika itu terjadi, Indonesia mendapatkan 15 poin dan dapat dipastikan Indonesia mengunci tiket langsung ke Piala Dunia. Tetapi pertanyaannya, bisakah kita menggunakan pertandingan melawan Jepang di kandangnya? Tentu sangat sulit, tetapi tidak ada yang mustahil. Bisa jadi Jepang yang telah lolos ke Piala Dunia lebih awal. Karena sudah tidak dapat dikejar oleh tim-tim yang berada di bawahnya, bisa jadi asuhan Hajime Moriyasu menurunkan pelapis kedua melawan timnas Indonesia dan itu menguntungkan timnas Indonesia paling tidak mencoba counter attack dan memenangkan pertandingan. Skenario kedua, Indonesia tetap menang besar melawan Cina dan minimal imbang melawan Jepang. Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi, sedangkan Arab Saudi juga kalah lawan Bahrain, maka hasilnya akan ada 3 tim yang sama-sama mengoleksi 13 poin, Indonesia, Australia, dan Arab Saudi. Disinilah hitung-hitungan selisih gol menjadi penentu untuk lolos. Dan itu intinya Indonesia harus mencetak sebanyak-banyaknya gol ketika menghadapi Cina di GBK dan berharap Australia kebobolan banyak gol. Tentu skenario ini berat dan di luar kontrol. Tetapi inilah skenario. Di skenario ketiga, Indonesia berhasil mengalahkan Cina di GBK tanpa bergantung hasil tim yang lain, yakni Indonesia berhak lolos ke round 4 melanjutkan misinya di sana, di mana di round 4 hanya dibutuhkan 2 pertandingan menang untuk bisa mengantarkan Indonesia ke Playoff Asia. Jadi mimpi untuk loloskan langsung ke Piala Dunia terlihat berat, namun jalan menuju ke sana masih terbuka lebar lewat jalur round 4. Dan saat ini, fokus utama Indonesia adalah kalahkan Cina di GBK kalau berjuang mati-matian saat bertanding melawan Jepang di kandangnya. Ya, dengan persiapan yang sangat matang dan ini patut disyukuri bagi kita semua, bagaimana Indonesia memiliki sisa waktu 10 hari untuk bertanding melawan Cina dan ini benar-benar persiapan yang mewah. Bukan cuma 2 hari seperti saat melawan Australia kemarin, 10 hari penuh untuk training camp yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei 2025. Jelas ini menambah kekuatan dan kebugaran fisik yang terpenuhi ketika pada saat training camp di Bali, semua kompetisi sudah selesai, jadi hampir semua pemain bisa langsung bergabung tepat waktu tanpa harus menunggu izin dari klub. Jika kita melihat jadwal yang selesai, maka era divisi selesai 18 Mei, Serie A 25 Mei, Liga Denmark 25 Mei, Liga Indonesia 25 Mei, Liga Malaysia dan Liga Thailand sudah selesai. Dengan keadaan ini, pelatih Patrick Kluivert bisa membentuk pondasi tim lebih awal, jelas menyatukan chemistry dan menyiapkan skema khusus untuk menghadapi Cina bagaimana caranya harus menang. Dan untuk yang sempat ramai soal Ciro Alves, ia terbuka untuk dinaturalisasi karena akan menetap di Bandung bersama keluarganya. Tetapi secara aturan, FIFA Ciro tidak bisa membela timnas Indonesia karena tidak mempunyai darah keturunan. Dan untuk saat ini fokus kita melawan Cina dan Jepang karena melihat latihan yang cukup. Pemain abroad mayoritas sudah berkumpul semua dan tunjukkan jika kalian benar-benar ingin meloloskan negara ini ke Piala Dunia.